Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui sebuah deklarasi yang berisi langkah-langkah konkret menuju solusi dua negara antara Israel dan Palestina pada Jumat 12 September 2025. Informasi lainnya, pemirsa, tensi ketegangan Amerika Serikat dan Venezuela diperparah insiden kapal perusak Amerika yang sempat menduduki kapal ikan Venezuela di zona ekonomi eksklusif. Hal tersebut membuat warga Venezuela mengikuti pelatihan senjata api. Mantan Komandan Pasukan Pertahanan Israel Herzi Halevi mengatakan sebanyak lebih dari 200.000 warga Palestina telah tewas atau terluka dalam perang di Gaza. Halevi mengatakan lebih dari 10% dari populasi Gaza sebanyak 2,2 juta penduduk telah tewas atau terluka. Mantan Komandan Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, Herzi Halevi mengatakan sebanyak lebih dari 200.000 warga Palestina telah tewas atau terluka dalam perang di Gaza. Halevi mengatakan lebih dari 10% dari populasi Gaza, sebanyak 2,2 juta penduduk telah tewas atau terluka. Diketahui angka itu mendekati jumlah yang disampaikan Kementerian Kesehatan Gaza, yang dibantah pejabat Israel sebagai propaganda Hamas. Melansir The Guardian, jumlah resmi saat ini yang diumumkan adalah 64.803 warga Palestina tewas di Gaza. Lalu, sebanyak 163.859 orang terluka sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023. Statistik Kementerian Gaza tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan atau pejuang yang terlibat dalam peperangan. Akan tetapi data intelijen militer Israel yang bocor hingga Mei tahun ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% korban jiwa adalah warga sipil. Halevi mengakui sejak awal perang, Israel menggunakan kekuatan penuh tanpa kompromi. Mantan jenderal itu melalui pernyataannya dalam pertemuan komunitas di Israel Selatan, tepatnya dengan warga Moshav atau Koperasi Pertanian, Ein Habesor pada awal pekan ini. Halevi mengatakan operasi militer Israel di Gaza memang tidak ada yang dilakukan secara lembut. Namun ia bersikap bahwa IDF tetap beroperasi sesuai batasan hukum humaniter internasional. Klaim ini sering diulang oleh pejabat Israel sepanjang perang bahwa ada pengacara militer yang dilibatkan dalam setiap keputusan operasi militer. Kendati begitu, Halevi membantah nasihat hukum yang mempengaruhi keputusan militernya atau keputusan bawahan langsungnya baik di Gaza maupun di wilayah lain Timur Tengah.
Dalam sebuah kutipan yang tidak ada di rekaman tetapi disebutkan oleh Ynet, Halevi tampak menyiratkan, bahwa kepentingan utama pengacara militer Israel adalah meyakinkan dunia luar tentang legalitas tindakan IDF. Sejumlah perahu kecil berlayar di perairan Delta Parana, Argentina dalam aksi solidaritas yang menggugah perhatian publik. Aksi damai ini merupakan simbol perlawanan terhadap blokade Israel sekaligus pesan bahwa perjuangan rakyat Palestina terus mendapat dukungan dari berbagai belahan dunia. Sejumlah perahu kecil terlihat berlayar di perairan Delta Parana, Argentina pada Sabtu, 13 September 2025. Sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dan dukungan terhadap misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Aksi tersebut dimulai dari Sungai Lujan dan berlanjut menyusuri Sungai Tigre yang terletak di kota Tigre sekitar 30 km di utara Buenos Aires. Para peserta membawa bendera Palestina serta berbagai poster dan spanduk yang menyuarakan kecaman atas situasi kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Selain aksi di atas air, solidaritas juga diwujudkan dalam bentuk long march di jalan-jalan kota Tigre. Warga yang tergabung dalam aksi ini berharap dapat menyuarakan dukungan mereka terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sekaligus menarik perhatian publik terhadap krisis yang terus berlangsung di wilayah tersebut. Aksi ini juga bertepatan dengan rencana keberangkatan Sumut Flotilla, armada bantuan kemanusiaan internasional yang dijadwalkan bertolak dari Tunisia pada hari yang sama. Armada ini akan bergabung dengan kapal-kapal lain dalam pelayaran menuju Gaza sebagai bentuk penolakan terhadap blokade yang diberlakukan Israel atas wilayah tersebut. Melalui aksi damai ini, para peserta menyampaikan pesan solidaritas bahwa perjuangan kemanusiaan untuk Palestina mendapat perhatian dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari masyarakat sipil Argentina. Ribuan warga Israel menggelar aksi di lapangan Sandra Tel Aviv. Mereka menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera capai kesepakatan gencatan senjata demi pembebasan sandera Hamas yang tersisa. Ribuan pengunjuk rasa Israel berbaris ke lapangan Sandra di Tel Aviv pada Sabtu 13 September, mendesak pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk memulangkan sandera yang tersisa. Aksi tersebut diwarnai kehadiran keluarga sandera yang menuduh Netanyahu mengagalkan negosiasi gencatan senjata dan menghalangi kesepakatan pembebasan. Situasi semakin sulit
setelah serangan Israel di Qatar pada Selasa lalu, yang ditunjukkan untuk menargetkan pemimpin politik Hamas dinilai dapat merusak upaya mediasi gencatan senjata yang difasilitasi Amerika Serikat. Konflik di Gaza telah berlangsung hampir 2 tahun dengan korban jiwa lebih dari 64.000 orang menurut pejabat kesehatan Palestina, serta menyebabkan hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi dan menghadapi krisis kelaparan. Sejumlah pakar hak asasi manusia dan cendekiawan menyebut serangan militer Israel di Gaza sebagai bentuk genosida. Namun Israel menolak anggapan tersebut dan menegaskan operasi militernya adalah respon terhadap serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang. Hingga kini diperkirakan 20 sandera masih hidup di tangan Hamas, sehingga desakan publik kepada pemerintah Israel untuk segera mencapai kesepakatan kian menguat. Demonstrasi di Tel Aviv menjadi simbol semakin dalamnya ketegangan antara masyarakat sipil, keluarga sandera, dan pemerintah Netanyahu terkait arah kebijakan perang di Gaza. Warga sipil Venezuela mengikuti pelatihan senjata api yang digelar serentak di 312 barak sebagai bagian strategi pertahanan Presiden Nicolas Maduro. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat yang diperparah insiden kapal perusak Amerika yang sempat menduduki kapal ikan Venezuela di zona ekonomi eksklusif. Tiga kapal milik Inisiatif Bantuan Internasional Global Sumut Flotilla berangkat dari Pelabuhan Bizerte, Tunisia pada Sabtu 13 September 2025. Membawa pasokan penting untuk Gaza sekaligus berupaya menembus blokade laut Israel. Sejumlah aktivis di kapal Marinette melambaikan tangan saat pelayaran dimulai, sementara kelompok lain mengibarkan bendera Aljazair dan Polandia. Pihak penyelenggara menyebut masih ada kapal tambahan yang akan berangkat dari Tunisia. Keterlambatan keberangkatan disebut akibat cuaca buruk dan kendala logistik. Sebelumnya, Global Sumut Flotilla melaporkan salah satu kapalnya diserang drone di pelabuhan Tunisia pada Rabu 10 September 2025. Itu merupakan serangan kedua dalam 2 hari yang oleh penyelenggara disebut sebagai upaya Israel untuk menggagalkan misi.
Militer Israel belum memberikan komentar terkait tuduhan tersebut. Menurut keterangan di situs resminya, Global Summut Flotilla merupakan armada terkoordinasi non-kekerasan yang terdiri dari kapal-kapal kecil. Dari berbagai pelabuhan di Mediterania dengan tujuan menembus blokade ilegal Israel di Gaza. Armada ini melibatkan ratusan aktivis dari lebih 40 negara, termasuk aktivis asal Swedia, Greta Thunberg, dan politisi kiri Portugal, Mariana Mortágua. Israel secara geografis berada di Asia, tapi dalam dunia sepak bola internasional, mereka justru tergabung di UEFA, Konfederasi Sepak Bola Eropa. Pilihan ini muncul akibat tekanan politik dan boikot dari negara-negara Asia yang menolak berkompetisi dengan Israel, sehingga mereka mencari tempat baru agar bisa tetap bermain di tingkat internasional. Secara geografis, Israel berada di benua Asia. Namun, jika berbicara soal sepak bola internasional, Israel justru tergabung dalam organisasi sepak bola Eropa, yaitu UEFA. Hal ini mirip dengan Australia, yang sebenarnya dari Oseania, tapi bergabung ke AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia. Jadi, gabungnya Israel ke UEFA bukan tanpa alasan. Dulu, Israel sempat jadi anggota AFC dan cukup terbilang sukses. Bahkan, pernah juara kejuaraan junior Asia 1967 dan Piala Asia 1970. Tapi beberapa tim lawan mereka sering memilih mundur atau tidak serius bertanding sebagai bentuk boikot karena konflik politik dan dukungan mereka terhadap Palestina. Hal ini membuat posisi Israel di dalam keanggotaan AFC jadi kontroversial. Pada tahun 1974, ada usulan dari Kuwait untuk mengeluarkan Israel dari AFC. Usulan tersebut disetujui mayoritas anggota karena situasi politik yang membuat beberapa negara menolak bertanding lawan Israel, termasuk saat Asian Games 1974. Setelah itu, Israel pindah ke Konfederasi Oseania, tapi karena letak geografisnya jauh, maka kesulitan menjalani pertandingan. Mulai awal 1990-an, klub-klub Israel ikut kompetisi sepak bola Eropa, dan sejak 1994 resmi jadi anggota UEFA. Keputusan ini diambil tanpa membahas masalah politik yang menyertai hubungan Israel dan Palestina. Padahal, aturan FIFA melarang diskriminasi apapun dalam sepak bola, termasuk alasan politik.
Bergabungnya Israel ke UEFA juga karena ada tekanan dari negara-negara Asia yang tidak menerima keberadaan mereka. Jadi, mereka secara geografis Israel di Asia. Sepak bola mereka masuk ke Eropa karena alasan politik dan kenyamanan kompetisi, bukan cuma karena jarak atau lokasi di peta. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui sebuah deklarasi yang berisi langkah-langkah konkret menuju solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Deklarasi itu disahkan dengan 142 suara mendukung, 10 menentang, dan 12 abstain atau tidak memberikan suara. The General Assembly is now voting on draft resolution A/80/L1/. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyetujui sebuah deklarasi yang berisi langkah-langkah konkret menuju solusi dua negara antara Israel dan Palestina pada Jumat 12 September 2025. Resolusi yang mendukung deklarasi itu disahkan dengan 142 suara mendukung, 10 menentang, dan 12 abstain. Deklarasi New York tersebut merupakan hasil konferensi internasional di PBB pada Juli lalu, yang digagas oleh Arab Saudi dan Prancis. Namun, Amerika Serikat dan Israel memilih memboikot acara itu. Dalam deklarasi, PBB menekankan perlunya langkah-langkah konkret, berjangka waktu, dan tidak dapat diubah menuju pembentukan negara Palestina. Dalam dokumen tersebut juga mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serta mengecam serangan Israel terhadap warga sipil dan infrastruktur di Gaza yang menyebabkan krisis kemanusiaan. Resolusi ini didukung negara-negara Teluk Arab. Sementara penolakan datang dari Amerika Serikat, Israel, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga. Deklarasi ini juga lebih dari sekedar mengutuk Hamas, melainkan berupaya untuk sepenuhnya menyingkirkan kelompok itu dari kepemimpinan di jalur Gaza. Tak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai pengerahan misi stabilisasi internasional sementara ke wilayah yang terdampak. Di bawah mandat Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan otoritas Palestina. Kendati begitu, Amerika Serikat menilai pemungutan suara tersebut hanya sebagai aksi publisitas yang salah arah dan tidak tepat waktu. Mereka juga menganggap dapat merusak upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik.
Satgas Garuda Merah Putih 2 akhirnya tiba di tanah air usai 30 hari menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Para prajurit TNI mengaku merasa cemas saat berada di udara untuk mendistribusikan bantuan ke Gaza. Satgas Garuda Merah Putih 2 akhirnya tiba di tanah air usai 30 hari menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Para prajurit TNI mengaku merasa cemas saat berada di udara untuk mendistribusikan bantuan ke Gaza. Diketahui, Satgas Garuda Merah Putih 2 memiliki 88 personel yang terdiri atas kru penerbang dan pendukung teknis. Mereka menjalankan misi menggunakan 3 pesawat Hercules C-130J TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 31. Satgas Garuda Merah Putih 2 berangkat dari Halim Perdana Kusuma pada 13 Agustus lalu. Sementara operasi berjalan sejak 17 Agustus hingga 9 September 2025 melalui airdrop dari Yordania dan Mesir. Total, bantuan yang didistribusikan sebesar 91,4 ton atau sekitar 520 bundle. Usai 30 hari, para prajurit kembali tiba di tanah air dan disambut oleh Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Muhammad Tony Harjono. Di sisi lain, Komandan Satgas Garuda Merah Putih 2, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto, menceritakan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Dia mengungkap banyak tantangan selama menjalani misi itu, di mana Puguh dan timnya harus melewati zona konflik. Mereka juga harus menerbangkan pesawat di atas medan perang, sehingga muncul rasa kecemasan. Selain itu, ada juga kendala administrasi yang sempat menghambat misi tersebut. Namun masalah itu berhasil diatasi, sehingga bisa melanjutkan misinya. Berbagai tantangan itu akhirnya terbayar setelah logistik yang dibawa tersampaikan dengan baik ke warga Gaza. Mereka juga memantau secara langsung logistik yang diturunkan lewat airdrop bisa mencapai warga. Puguh menjelaskan metode airdrop yang digunakan dalam misi ini, yakni menerjunkan barang dengan payung udara. Lalu, berat tiap bandelnya sekitar 150 kg. Cara penerbangan yang mengkhawatirkan adalah kita masuk pada kondisi area perang, sehingga ya itu perlu kita waspadai hal tersebut. Ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat setelah Israel melancarkan serangan ke 6 negara dalam sepekan terakhir. Dengan dalih menargetkan Hamas, serangan ini menyasar Palestina, Lebanon, Suriah, Tunisia, Qatar, dan Yaman, serta memicu kecaman internasional. Ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat setelah Israel melancarkan serangan ke 6 negara dalam sepekan terakhir. Dengan dalih menargetkan Hamas, serangan ini menyasar Palestina, Lebanon, Suriah, Tunisia, Qatar, dan Yaman, serta memicu kecaman internasional. Di Gaza, serangan Israel menewaskan sedikitnya 150 orang dan melukai lebih dari 500 lainnya sejak Senin.
Dengan total korban jiwa sejak awal perang mencapai lebih dari 64.000, termasuk 20.000 anak-anak. Aksi militer yang disebut banyak pihak sebagai genosida itu telah membuat Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Di Lebanon, Israel mengklaim menghantam gedung senjata Hizbullah, meski kebenarannya belum terverifikasi. Serangan ini menyalahi gencatan senjata yang diteken November lalu dan menandai eskalasi baru di perbatasan. Serangan juga menghantam Suriah, menargetkan pangkalan militer di Homs dan Latakia. Pemerintah Suriah mengecam keras tindakan itu sebagai pelanggaran kedaulatan dan bukti kegagalan upaya damai yang sebelumnya diupayakan. Di Tunisia, Israel dituduh menyerang armada sipil global Sumut Flotilla yang tengah bersandar di pelabuhan Sidi Bou Said. Armada bantuan untuk Gaza itu menjadi target drone Israel 2 malam berturut-turut, menimbulkan kekhawatiran atas keselamatan misi kemanusiaan di kawasan. Serangan ke Qatar menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya Israel menghantam negara Teluk tersebut. Serangan itu ditengarai menyasar delegasi Hamas yang tengah membahas proposal gencatan senjata, memicu kecaman keras dari Doha dan solidaritas negara-negara Teluk terhadap Qatar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One News.com berikutnya.